Selamat pagi teman-teman yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita kembali boleh dapat berkumpul kembali. Itu suatu anugerah daripada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita mau mulai kita pada pagi hari ini. Kita buat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Tritunggal Maha Kudus, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kami naikkan syukur kami padamu Tuhan untuk pagi hari ini, di mana kami boleh dapat berkumpul di dalam saat teduh pagi ini. Ini atas anugerah-Mu Tuhan, kami boleh dalam keadaan sehat, kami boleh dalam keadaan baik, dan kami boleh Engkau taruh kerinduan untuk boleh berkumpul pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, biar Engkau berkati pertemuan kami ini Tuhan, dari awal hingga akhir pertemuan kami. Juga untuk kami yang boleh hadir pada pagi hari ini, untuk para pelayan-Mu yang bertugas pada pagi hari ini. Engkau berkati, Engkau pakai kami Tuhan, boleh untuk menjadi perpanjangan tangan-Mu, menyalurkan berkat-berkat-Mu Tuhan, lewat doa, pujian, dan renungan firman pada pagi hari ini. Juga untuk jaringan internet, untuk peralatan yang kami gunakan. Engkau berkati Tuhan, biarlah ini juga boleh dapat memperlancar pertemuan kami pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, hadir Tuhan bersama-sama dengan kami. Bimbing tuntun kami, dan biarlah Roh-Mu yang sudah ada di dalam hati kami boleh senantiasa bernyala-nyala dan membakar hati kami, sehingga kami boleh senantiasa untuk datang kepadamu, berdoa kepadamu, dan bersyukur senantiasa kepadamu. Terima kasih Tuhan, semua doa ini kami haturkan kepadamu dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat pagi, Shalom, Bapak Ibu, sahabat terkasih dalam Kristus. Siapa yang percaya bahwa kita semua sudah menerima berkat dari Tuhan? Boleh angkat tangannya? Ya, kita percaya ya, kita punya iman bahwa Tuhan kita baik. Firman Tuhan dari Ibrani 13 ayat 15 dikatakan, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Kita yakin bahwa Allah begitu baik kepada kita. Allah telah banyak menolong kita. Dalam segala pergumulan hidup kita, kita percaya seperti juga tokoh-tokoh dalam Alkitab, kita sebagai anak-anak Allah selalu mendapatkan berkat dari Tuhan, selalu mendapatkan pertolongan tepat pada waktunya, yaitu waktunya Tuhan. Mari saat ini kita mau angkat suara kita mau satukan hati kita untuk menyampaikan ucapan syukur kepada Tuhan melalui doa, pujian, dan penyembahan kita. Saat ini kita akan nyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu terkasih dalam Kristus, kita angkat suara kita puji Dia. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih yang ku alami dalam hidupku.
Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri hari ini. Tuhan, adakan syukur bagi-Mu. Ya benar Tuhan, biarlah dalam sepanjang hidup kami, dalam setiap tarikan nafas kami selalu mengucapkan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan, adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan, adakan syukur bagi-Mu. Syukur bagi-Mu. Ya benar Tuhan, sebab hari ini Engkau telah membangunkan kami, Engkau telah memberikan kami istirahat dari malam. Kami sungguh bersyukur kepada-Mu. Ya Tuhan, saat ini kami rindu untuk boleh Kau pakai untuk memuliakan nama-Mu Tuhan, untuk menyembah-Mu. Mari saudara-saudari terkasih dalam Kristus, kita persiapkan hati kita. Kita mau berikan persembahan terbaik melalui lagu penyembahan kepada Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu. Terimalah persembahan kami ya Tuhan. Kami hamba yang tidak berguna, namun bersama-Mu kami percaya bahwa kami akan menerima kuasa untuk memuliakan nama-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku.
Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu dekati hidupku. Segala puji syukur Tuhan, segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Sekali lagi katakan Yesus. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, kami semua angkat suara
Yara karana namara karani shanta prakarana. Yara karana namara karani shantara karana namara karani shantara. Yara karana namara karani shantara karana namara karani shantara. Yara karana namara karani shantara karani. Yara karana namara karani shantara karani. Yara karana namara karani shantara karana. Yara karana namara karani shantara karana. Yara karana namara karani. Yara karani shantara. Mari kita saat ini mau hening, kita mau dengar suara Tuhan. Aba ya Bapa, terima kasih Bapa, karena Engkau hadir pagi ini bersama-sama dengan kami. Kami sungguh dapat merasakan hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Bapa, saat ini kami juga rindu untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, Engkau telah mengutus anak-Mu yang Kau kasihi Kevin. Firman-Mu adalah pelita bagi hidup kami, terang bagi jalan kami. Biarlah saat ini Engkau yang sucikan, kuduskan dan tahirkanlah Kevin. Biar Roh Kudus-Mu saja yang berkarya dalam diri Kevin saat ini. Engkau yang mengurapi Kevin. Biar juga Engkau dapat menjadikan kami mempunyai telinga seperti telinga seorang hamba yang mau taat dan mendengarkan apa yang hendak Kau sampaikan kepada kami pagi hari ini. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Selamat pagi teman-teman yang terkasih. Firman dan renungan pada hari ini diambil dari Ibrani 5 ayat 7 sampai dengan 9. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Demikianlah firman Tuhan, syukur pada Allah. Apakah yang bisa kita renungkan dari renungan di atas, dari firman Tuhan yang sudah ditaburkan pada kita pada pagi hari ini? Apakah yang sudah kita persembahkan pada Yesus? Saya berefleksi dari kejadian sepanjang perjalanan hidup saya ketika saya menjadi anak. Menjadi anak yang penurut, menurut saya itu sangat sulit di masa muda saya. Terutama pada saat saya masih akil balik, pada masa akil balik. Di Ulangan 11 ayat 9 berbunyi, dan supaya lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang, untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunan mereka suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Perjuangan anak-anak dahulu ialah untuk berprestasi, belajar dengan giat, mempunyai nilai yang baik, masuk dalam 10 besar di kelas, dan lain sebagainya. Anak-anak mempersembahkan kepada Tuhan semua karya dan usaha mereka di sekolah kepada Tuhan.
Namun tidak bagi saya. Saya belajar untuk kebaikan diri sendiri, dan saya sudah merasa cukup dengan itu. Meskipun saya berasal dari keluarga Katolik dan ikut misa setiap minggu, Natal dan Paskah, saya belum mengenal Tuhan dengan lebih dekat. Surat cinta yang Ia berikan kepada saya belum saya buka dan baca. Dalam Ulangan 11 ayat 18 berbunyi, "Tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini di dalam hatimu dan dalam jiwamu. Kamu harus mengikatkannya pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu." Surat cinta itu saya dengar saat saya belajar pendidikan agama Katolik di sekolah dasar. Saat itu saya sering mendengar cerita-cerita lewat guru agama Katolik saya. Namun, saat masuk ke masa pubertas, saya seketika seperti menjauh dari semuanya itu. Adakah yang bisa mendekatkan saya kembali pada suara Tuhan? Pada zaman saya SD, SMP, dan SMA, sering dan masih mendengarkan cerita-cerita Alkitab. Terkadang saya melihat pertanyaan-pertanyaan di akhir cerita panjang itu. Saya terpikir apakah saya sanggup untuk menjawabnya karena sejauh ingatan saya, pertanyaannya cukup sulit dan perlu pemahaman mendalam. Tidak seperti sekarang, saya sudah mencari Tuhan. Dulu belum ada api Roh Kudus yang membakar saya untuk membaca Alkitab. Pada Mazmur 1 ayat 2 berbunyi, "Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam." Apa yang menjadi kesukaan Tuhan pada kita seumur hidup? Merenungkan Taurat Tuhan, yaitu firman Tuhan. Dalam pergumulan sehari-hari, mulai ada pikiran dan asumsi, terutama pada lawan jenis. Karena belum mengetahui firman Tuhan dan fondasi iman yang benar. Pengetahuan firman Tuhan sangat diperlukan sebagai bekal di perjalanan. Misalnya lewat khotbah-khotbah di misa hari Minggu, saya punya kebiasaan terlupa yang benar-benar berakar kuat dalam diri saya. Pendidikan di SMP saya lalui dengan cukup baik, meskipun dalam beberapa subjek mata pelajaran saya masih lemah. Dan SMA puncaknya saya masih belum berfondasikan iman yang benar. Saya hanya bergantung dengan kekuatan sendiri. Namun Tuhan dan pemeliharanya dalam hidup saya selalu baik dan amat baik bila saya lihat dan refleksikan sekarang. Hal yang dulu berat sudah menjadi ringan. Masalah yang dulu ada mulai bisa saya selesaikan. Tangan Tuhan sungguh memegang dan menjaga saya agar saya tidak sampai terkejut. Kedua, saya bergantung pada doa yang dihaturkan oleh orang tua saya, yaitu mama saya. Dengan banyaknya dukungan-dukungan dari mama saya seringkali masih belum bisa membedakan mana yang sebagai prioritas, mana yang bukan. Tapi Tuhan tetap baik pada saya. Namun pada saat itu saya mulai punya perasaan bersalah yang sampai sekarang ini masih teringat dalam benak saya. Ketiga, dukungan dari guru dan teman-teman. Selama saya mengenyam pendidikan, selalu ada teman-teman di sekitar saya yang bisa menjadi contoh untuk saya pribadi dalam menjalankan tugas saya di sekolah. Saya termasuk siswa yang cerdas, namun ada saat di mana saya dicengkram oleh iblis. Yaitu saat saya SMA, meskipun saya memiliki watak yang cukup baik, namun tidak dengan teman seusia saya. Mereka ada yang gagal dalam keluarga, dan kita tidak tahu seperti apa keluarga mereka dan hubungan mereka dengan sesama dan terutama pada Tuhan.
juga belum bisa dikatakan baik. Banyak pergumulan yang terjadi. Fokus dalam hidup dan masa depan yaitu mendapatkan kesempatan untuk belajar di tempat yang lebih baik. Dalam studi saya di perguruan tinggi, saya menggambarkannya dengan ayat Mazmur 23 ayat 1 dan 2. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Sekilas, kalau melihat ayat barusan seperti tidak ada masalah sama sekali. Tapi yang terjadi sebenarnya banyak sekali masalah hidup yang beruntun terjadi. Saya kurang bisa diterima oleh teman-teman saya. Dan karena saya berkuliah di tempat di mana banyak teman-teman saya yang ayah dan ibunya sudah berpengalaman di bidang itu, saya jatuh pada dosa keputusasaan. Di situ adalah hal yang membuat hidup saya gelap. Tapi ayat di atas tetap menggambarkan kehidupan saya pada waktu kuliah. Karena bimbingan Tuhan saya bisa lewati semua itu meski hasilnya kurang baik. Dalam ayat 42 ayat 5 berbunyi, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Pertumbuhan rohani saya berlanjut. Lewat masalah yang saya alami, saya mencari Tuhan. Meskipun pikiran ini sering terasa buntu, namun ketika saya mencari kesembuhan, Ia selalu ada menyertai saya. Memandang wajah Tuhan tentu tidak selalu diartikan memandang secara langsung, tapi menyerahkan segalanya kepada Tuhan dan membiarkan pikiran dan hati ini berfokus kepada Tuhan. Banyak sekali kegagalan yang membuat saya akhirnya terpanggil untuk mencoba beristirahat dari semua kegiatan dan habiskan waktu sendiri. Karena banyak kegaduhan yang saya rasakan dalam hati saya mau menggantikannya dengan hadirat Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari sahabat-sahabatku yang terkasih, kita mau tutup saat teduh kita dalam doa. Allah Bapa yang baik, sungguh kami bersyukur Tuhan pada pagi ini, karena Engkau sudah memberikan kepada kami waktu untuk bisa saat teduh Tuhan, kami bisa memuji, menyembah, bahkan merenungkan firman-Mu Tuhan. Lewat kesaksian dari anak-Mu yang Kau kasih, Kevin. Terima kasih Tuhan, Kau sudah memanggil dia menjadi alat-Mu yang setia di tangan-Mu. Dan dalam hidupnya Tuhan, dia boleh merasakan betapa Engkau begitu baik di dalam hidupnya, sehingga dia boleh melihat Engkau Tuhan, bukan dari orang lain, bukan dari kata-kata orang, tapi dia boleh mengalami sendiri Tuhan kebaikan Engkau dalam hidup. Karena Engkau begitu mengasihi dia sungguh berharga di mata-Mu Tuhan, sama seperti kami juga Tuhan, yang hadir dalam Zoom ini, kami sungguh berharga di mata-Mu. Kami sudah dipilih dari sekian banyak orang Tuhan, untuk menjadi alat perpanjangan tangan-Mu. Itu semua sungguh karena anugerah-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan kami dan meneguhkan kami, Tuhan. Biarlah kami terus berjalan, Tuhan, dalam kehidupan kami, dalam pergumulan dan masalah kami. Mata kami tetap tertuju fokus kepadamu, karena Engkau adalah gembala kami yang baik. Kau tak pernah meninggalkan kami sedetik pun juga. Firman-Mu selalu meneguhkan kami. Biarlah kami pegang erat firman-Mu Tuhan, sehingga firman-Mu itu Tuhan boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami masing-masing. Apapun juga yang kami alami Tuhan, kami tetap percaya Engkau mengasihi kami. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih juga untuk komunitas ini Tuhan, yang boleh kami dikumpulkan bersama-sama di sini.
melalui pembimbing kami Tuhan, Pak Paulus dan Villa Tuhan. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami boleh disatukan Tuhan di dalam wadah ini Tuhan. Menjadi kekuatan bagi kami bersama-sama. Untuk kami tetap setia Tuhan di dalam mengiring Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau menjaga Pak Paulus dan Villa Tuhan dan keluarganya. Dan juga kami semua tim pelayan di sini Tuhan. Boleh Engkau lindungi Tuhan. Bersatu hati kami boleh selalu semangat Tuhan dalam melayani Engkau. Tutup bungkus kami semua Tuhan dengan darah kuasa-Mu Tuhan Yesus. Tutup bungkus kami dan keluarga kami masing-masing Tuhan dengan kuat kuasa darah Yesus. Sehingga tidak ada kuasa apapun juga Tuhan memisahkan kasih kami dengan Engkau. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk semua aktivitas pelayanan kami Tuhan. Semua apapun juga wadah-wadah yang kami ada di dalam tempat, di dalam wadah pelayanan ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Biarlah semua Tuhan komunitas kami ini Tuhan, biarlah Engkau yang pimpin, Engkau yang jaga dan Engkau lindung. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau berdoa. Kami mohon Engkau berkati kami Tuhan pada hari ini. Apapun yang kami lakukan Tuhan pada hari ini, biarlah kami selalu memuliakan nama-Mu Tuhan, dalam perkataan dan pikiran kami. Apapun juga yang kami lakukan Tuhan, biarlah kami selalu ingat dan fokus kepadamu saja. Bapa yang baik, terima kasih untuk hari ini. Biarlah Tuhan doa ini Tuhan, kami akan tutup Tuhan dengan doa komunitas kami. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemulihan hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudara. Mari kita lanjut untuk foto. Mari kita silakan dibuka kameranya. Ya, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sorry, yang tadi belum keluar tampilannya, saya foto lagi ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, terima kasih.